الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah asy fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani insyaallah. Hari ini kita meneruskan lagi kajian kita, studi kita tentang bagaimana kita mengolah hidup kita, mengolah hidup kita untuk pandai-pandai sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggerakkan potensi diri kita. Potensi yang khusus di sini adalah potensi batinnya, untuk dalam rangka masih memelihara ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bersikap terhadap kehidupan dunia ini di posisi yang selamat, di posisi sebagai hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ma'rifah. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah amin ya rabbal alamin. Walihaja kila, ada orang menyebut, ya kata beliau, tafakkaru sa'atin khairun min qiyamil lailatin ya ummata Muhammad. Berpikir sesaat itu lebih bagus daripada min qiyamil lailatin, daripada sholat malam. Nah, di sini banyak sekali beberapa versi nanti hadisnya. Ada berpikir sesaat lebih bagus dari 1 tahun beribadah. Ada lagi hadis tafakkar sa'atin min sab'ina sana, daripada 70 tahun bil ibadah, dalam ibadah. Ada lagi 1000 tahun. Wah, ini hadis-hadis. Kita tidak perlu mencari hadis ini sahih atau tidak dulu. Di bagian lain sudah saya terangkan tentang bagian-bagian tentang masalah itu. Tetapi yang paling pokok adalah tafakkur itu merupakan sebuah ajaran agama. Yang biasa tafakkur itu pada ritmisnya dari kata-kata fakara adalah berpikir. Tapi di sini ada dua hal, berpikir terhadap urusan dunia dan berpikir terhadap hati, menggunakan hati. Nah, kita masuk kepada berpikir menggunakan hati dalam hidup ini. Nah, bila kita berpikir melewati hati ini, maka itu lebih bagus daripada salat malam. Salat malam itu kalau kita kerjakan saja hanya dipandang ibadah, tapi ketika kita memulainya dengan hati, memulainya salat malam itu dengan hati, ini berbeda lagi hasilnya. Maka hasilnya menjadikan kualitas salat malam kita menjadi luar biasa. Misalnya kita pada biasa salat malam, harapannya hanya untuk pingin masuk surga dan terhindar neraka. Pada kali yang sudah kita bagus, ketika kita sholat malam, di sana kita menyadari sebagai suatu hal kita ingin dekat dengan Allah. Kita melakukan semua ini karena ingin dekat selalu dengan Allah, ingin dekat dengan Allah dan ingin menjadi orang yang taat dalam pandangan Allah, menjadi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah. Sudah berbeda makamnya dari yang pertama kedua, dan nilai kualitasnya pun berbeda, bahkan mempengaruhi gerakan-gerakan kita. Kita mungkin tidak banyak mengejar kuantitas jumlah rakaatnya, tapi kita mentadaburkan setiap kita mengerjakan sholat, kita membacaan, kita menyadari sambil kita bertafakkur terhadap masalah-masalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu uskurulillah aja wajallah. Karena itu kamu bertafakkur itu untuk apa, kata saya? Kalau kamu menggunakan hati kamu, tentu bagaimana kamu supaya menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, bagaimana kita memulai tafakkur itu sesuatu yang titik beratnya menjadikan kita menjadi orang yang pandai bersyukur.
uskurulillah, maka bersyukurlah kalian kepada Allah, kata saya. Bersyukur ini bukan persoalan yang mudah, karena kebanyakan kita pada waktu senang itu justru lalai hati kita untuk ingat kepada Allah. Bahkan kadang juga terjadi penipuan, syukur kita di mulut, permulaan kita menerima, tapi beberapa saat kemudian kita tidak lagi mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Ini persoalan problem juga. Karena itu Nabi mengatakan dalam doa beliau, Allahumma as'aluka syukran kasiran. Ya Allah, jadikanlah hamba selalu bersyukur, syukur yang banyak. Syukur yang banyak itu artinya sering kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran. Jadi sampai Nabi sendiri berdoa, Allahumma as'aluka syukran kasiran. Itu menunjukkan bahwa syukur itu bukan persoalan mudah, tapi bisa kita juga sering lalai terhadap itu. Nah, syukur yang pertama juga kita sadari seringkali bukan hanya nikmat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Syukur kita, ternyata kita ini adalah umat yang sangat diuntungkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali faedahnya. Syekh Abuya Said Al-Maliki ya, beberapa banyak kitab beliau menulis tentang bagaimana seharusnya kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Misalnya terhadap ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat sebagai umat Nabi Muhammad ini kita sebagai umatan wasatan, umat yang pertengahan, di mana ajarannya luar biasa. Contoh, kita diajarkan tentang sabar. Sabar itu sebenarnya pertengahan wasatan. Di depan sabar itu ada namanya gegabah. Gegabah itu kelebihan berani ya, kelebihan berani ya. Di belakangnya sabar itu ada jubun. Jubun itu penakut, sangat penakut. Jadi di depannya gegabah, di belakangnya pasif, di belakang sangat pasif. Maka sabar adalah pertengahan. Kita diajarkan dalam agama untuk suci. Nah, suci itu juga pertengahan. Di antara dua sifat durhaka, orang yang durhaka kepada Allah, menentang Allah. Ada lagi orang sifat tidak mau berbuat apa-apa, dia tidak melek, tidak ada yang dilakukannya. Orang tidak tahu sama sekali dengan Tuhan. Jadi yang satunya menentang Allah. Itulah yang di masa Rasulullah itu disebut dengan orang kafir yang menentang perjuangan Rasulullah. Nah, di belakangnya lagi ada yang disebut dengan orang-orang yang tidak tahu urusan dengan masalah agama, tidak tahu sama sekali. Inilah kesucian, pertengahannya adalah kesucian. Seperti kita dermawan, disuruh kita menjadi yang sokoah, yang kita diajarkan bagaimana kita pandai bersedekah, tapi juga di sini kita konteks kita dermawan, tetapi kita berada di pertengahan. Pertengahannya apa? Kedermawanan itu pertengahannya di satu sisi kita menghela daripada kekikiran, satu sisi kita berhela diri terhadap keborosan. Antara boros dan kikir kita berada menjadi orang yang dermawan. Uskurulillah ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, bersyukurlah kamu menjadi umat Muhammad. Qad kana aminkum bil qalil, terima saja apa yang kamu dapatkan itu meskipun jumlahnya sedikit ya. Itu tentang rezeki, terima saja. Kita disuruh qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun itu sedikit yang kita peroleh. Kita berusaha sudah sebanyak mungkin tapi juga masih sedikit hasilnya, tidak apa-apa, terima saja itu. Itulah qanaahmu. Jadi kita tidak menjadi ekpos untuk melawan Allah, tapi kita menerima sebagai bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala.
minal amali bil idafati ila amali man taqaddamakum. Dalam hal beramal-amal sunnah agama, beramal-amal amaliyah agama, apa saja sholat, zakat, sedekah, berbuat baik kepada orang, bertutur kata, menyampaikan, ikuti saja tradisi ulama yang sudah dulu. Tradisi ulama sudah dulu, ikuti saja apa yang disampaikan oleh guru-guru agama, terima saja. Itulah bagian daripada kita beragama. Jadi tidak usah memikirkan ya kita sendiri bukan ulama. Kalau kita bukan ulama tidak usah mikir-mikirkan itu. Yang penting bagaimana mengamalkannya. Tinggalkan perdebatan, berdebat-debat tidak ada perlunya, berdebat-debat tidak perlunya, bersombong-sombong diri, berhebat-hebat diri, berpoyo-poyo keturunan, berpoyo-poyo ya macam-macam ya keagamaan nih, berpoyo-poyo ta'assub satu golongan-golongan, tidak. Kita yang penting amalkan saja tradisi kita apa. Kalau kebanyakan kita adalah tradisi Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, amalkan saja tradisi-tradisi itu, jangan banyak protes lah. Kalau mau belajar, kalau mau tahu dasar-dasarnya ya datangi ulama, belajar kepada beliau, berguru kepada beliau, dengarkan beliau sehingga tahu alasan-alasannya. Jangan mengepos di media sosial, tidak tahu ya akhirnya ribet sendiri, ya akhirnya tidak benar, malah banyak problematikanya tidak benarnya jadinya. Jadi dengarkan saja apa yang disampaikan oleh ulama dan tradisi-tradisi di sekeliling kamu. Ada tradisi baru dan itu bagus, ikuti saja. Salah satu tradisi yang bagus juga sekarang ini mungkin karena zaman WhatsApp, zaman media sosial WhatsApp, kemudian ada handai tolan orang tua temannya meninggal dunia karena dia jauh di suatu tempat, lalu berbagi di WA. Saya pernah melihat itu di WA, kemudian membacakan Al-Quran. Saya 1 juz Al-Quran surah Al-Baqarah, yang satunya 1 juz surah Al-Imran, satunya surah As-Sajdah, satunya ini sampai 30 juz ya, membacakan orang meninggal dunia. Itu tradisi yang bagus, ikuti saja. Jangan protes-protes, wah ini wah ini sombong-sombong, ini ngapain nyinyir seperti itu. Nggak usah. Kalau mau ikuti, kalau mau tidak diam aja, rasanya. Tapi lebih bagus diikuti karena itu bagus. Kalau Anda memang bisa membaca, itu silahkan. Anda belajar, itu adalah tradisi yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tradisi yang bisa dalam kitab beliau Sirrul Asrar, beliau mengatakan itu salah satu sedekah, salah satu zakat batin, itu bagus sekali, dan orang muslim harus pandai bersedekah amalnya, bersedekah amal, bersedekah bacaan. Subhanallah, ini luar biasa indah ya. Bukan hanya yang johir, sedekah johir diajarkan, tapi juga bersedekah batin bisa melakukannya. Itu tradisi yang baik, lakukan saja, ikuti saja. Dosanya ingat, kita ulama bukan ahli tentang Al-Quran Sunnah, tidak. Ngapain nyicir tidak ada kebagian waktu, ujung-ujungnya amal tidak terlaksana. Salat tarawih kerjakan aja. Tradisi Anda 20 rakaat, kerjakan aja. Nusa nyicir kelamaan sebagainya, ya apa yang bisa Anda lakukan, selesai. Kalau mau dalil, tanyakan kepada ulama langsung, belajar langsung. Jangan juga bertanya itu langsung, nanti ngapain kata ulama ini tanya-tanya langsung masalah itu, ndak belajarkah? Maka sudah saya sampaikan, karena ulama itu pasti menerangkan banyak hal. Sudah, kita perlu juga beradab kepada mereka untuk bertanya, jangan langsung nyinyir itu kan. Antumul akhirun wa antumul awalun yaumal qiyamah. Kalian itu adalah masyarakat, manusia yang awal dan akhir pada yaumil qiyamah. Masyarakat yang diutamakan, masyarakat pertengahan atau wasatan, yang diutamakan Allah nanti juga pada hari kiamat. Mangkana minkum sahihan pala sahih mislahu. Barang siapa yang sudah dirinya merasa sehat, afiat diberikan Allah, pala sahih mislihi, maka tidaklah sahih
Semisalnya, mungkin perbandingan tidak ada, maka mungkin engkau kalau sudah merasa sehat, bersyukurlah engkau dengan sehat itu. Jangan mikir-mikir lagi siapa sih sehat-sehat, siapa sih yang sehat-sehat, nggak usah lagi. Maka gunakan kesehatan engkau itu. Antumul umara wa ghairukum minal umamir ra'iyah. Engkau itu sebenarnya umat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini, umat yang memiliki banyak kelebihan. Bahkan engkau itu bagaikan seperti pemerintah, penguasa dalam kehidupan ini. Yang lainnya daripada umat kalian, daripada umat kehidupan manusia ini adalah ra'iyah, rakyat biasa. Subhanallah. Karena engkau sebagai pemimpin, maka berpikirlah seperti orang pemimpin. Orang berpikir dewasa, orang bisa memahami kehidupan ini, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan mudah dan benar, membentuk diri supaya menjadi cerdas. Karena itu madum taqaidan fi baiti nafsika wa hawaki wa tabaaki la tasihu madum tamunazi'an lil khalqi. Maka selama engkau masih duduk-duduk di rumah dirimu atau di rumah nafsumu, nah ini maksudnya. Kalau kamu, ini nasihat saya Abdul Qadir Jailani kepada orang-orang yang malas-malasan, hidupnya tidak ada yang dikerjakannya, bingung. Nah, kalau kamu seperti itu masih, itu kamu itu duduk di dalam hawa nafsumu dengan tabiat-tabiat kamu. Paling nanti duduk sama teman beradu ketampanan, tampan saya, kayaknya tampan si A ya, kayaknya tampan si A berlogo-logo. Wah ini sepatunya sepatu hebat nih, harganya sekian, berlomba-lomba dengan harga sepatu, ya harga kendaraan, mungkin harga mobil yang lebih berlewa-lewa begitu sama teman, berteman-teman begitu, hanya urusan-urusan begitu. Loh kamu ini kan umat yang wasatan, kamu ini kan umatnya Muhammad, kamu ini umat yang sangat tinggi diadakan Allah, sampai di hari kiamat nanti kamu ini dihargai. Loh kenapa perilaku kita itu masih begitu? Tidak mencerminkan sebagai makhluk manusia hamba yang memiliki Tuhan, yang mengekspresikan dirinya untuk selalu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Selama kamu masih begitu saja tabiat kamu itu, kamu menjadi orang tidak sehat, meskipun tubuh kamu sehat. Tubuh kamu sehat ya, tidak ada banding lagi. Tidak ada banding seperti kesehatanmu. Tapi ya kamu gagah, ya sudah kamu gagah, oke lah kamu gagah, sudah gagah ya memang gagah. Kita memang gagah-gagah, anda gagah-gagah. Tapi bukan itu persoalannya. Engkau itu dijadikan Allah ingin menjadi orang pemimpin di antara manusia. Setiap orang umat Islam ini ingin dijadikan Allah pemimpin sebenarnya oleh Nabi sebagai pemimpin. Tapi kenapa engkau berlewa-lewa dengan itu? Engkau hanya duduk-duduk saja, bergaul dengan sesama kamu, hanya itu aja yang dikisahkan, gengsi-gengsi aja. Atau mungkin kita keturunan si A, keturunan apa. Tidak begitu kata saya. Latasi itu tidak sehat juga. Madum tamunazi'an lil khalqi bima fi aidihim mustazaliban lahu biryaika wa nifaqika. Tidak juga sehatlah kalau kamu itu hanya masih memikirkan untuk iri dengki kepada orang. Wah, ini sukses ini gimana menjatuhkannya. Apalagi biasanya di meja politik ya, wah sudah nggak usah dipikirkan lagi, dah politik itu sering menjatuhkan kan sama orang. Ya tidak semua politik juga tidak, sebagian kadang-kadang ada yang menjatuhkan. Nggak usah kamu mikirkan ingin menjatuhkan orang, maksudnya kata saya. Kamu meskipun badan kamu sehat, kamu sebenarnya tidak sehat, tidak cocok lah dengan umat pribadi Nabi Muhammad. Kamu itu umat siapa sih? Kalau umat Nabi Muhammad harusnya kamu tidak begitu maksud saya. Kamu tidak begitu. Yang tujuan kamu itu munazi'an lil khalqi, hanya untuk menjatuhkan orang. Sahabat-sahabat kamu itu kan sahabat-sahabat kamu. Saya teman sekolah saja tidak dengan dia, teman sekampung aja tidak. Maksud sahabat di sini adalah ikhwan bainal muslim, saudara sesama muslim. Itu kan sahabat Anda. Bima fi aidihim. Nah, apa yang ada di tangan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang di sekitar yang mereka itu umat Islam, itu yang kita pikirkan. Kenapa kita pikirkan di tangan mereka?
maka itu menjadikan engkau masih terdinding dengan Allah. Karena semua yang tadi yang kita bicarakan itu tidak lain adalah riya dan nifak saja. Itu urusan riya dan urusan nifak. Coba tadi beradu, mobil saya mobil apa, rumah saya coba lihat, apalah, tas saya apa, celana saya merek apa, apa nih, sepatu saya milik apa. Itu kan urusan ria saja tuh. Nah betul juga kata saya, itu kan urusan pamer-pamer aja, itu urusan-urusan duniawi yang kamu akan jauh hati kamu nanti dengan Allah, akan mengurangi iman kamu nanti kepada Allah, maksud beliau. Atau engkau ingin menjatuhkan orang, lah itu kan saudara kamu, mau jadi nifak kamu, gitu maksudnya. Itu kan perbuatan-perbuatan orang munafik, apa katanya, menyelam dalam apa musuh dalam selimut musuh dalam selimut. Nah itu kan tidak baik. Ya jangan berhijab di kamu dengan itu dalam hari-hari ini. La sihatalaka, tidak sehatlah bagi engkau. Itu kata beliau, madum tarrogiban fid dunya. Tidak sehat juga sih kalau kamu masih sangat berhasrat kepada kehidupan dunia ini berlebih-lebihan, sehingga menjadikan melupakan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbahaya juga kalau kamu sudah begitu. Fala sihhatalaka madum tawasikon biqalbika ma'a masiwal haq aja wajalla fala sihhatalaka. Tidak sehat juga kalau kamu tidak berusaha mencenderungkan kegiatanmu, dirimu, hatimu, hati biqalbika, hatimu, kepada wejangan-wejangan Allah, kepada nasihat-nasihat Allah. Dengan lebih baik kamu duduk, perhatikan nasihat-nasihat Allah, cari teman-teman yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat Allah, atau dengarkan YouTube ya, YouTube yang membawa kamu, menjadikan kamu dekat kepada Allah. Mendengarkan YouTube yang menjadikan kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kan di Facebook itu saya perlu eksistensi, sudah sekedarnya lah. Tapi lebih bagus mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bisa mewujudkan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendengarkan ceramah yang mengurangi amal-amal ibadah kita. Ada negara bisa terjadi, bisa. Misalnya Anda mendengarkan ceramah-ceramah yang di situ hanya terdiri daripada membid'ahkan, menjadikan orang, mengatakan orang syirik, mengatakan apa, itu tidak menambah, itu mengurangi keimanan, malah mencela-cela orang. Itu mengurangi keimanan kita. Maka bagaimana kita memberatkan hati kita, mencenderungkan hati kita kepada sesuatu yang sifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang tubuh kita sudah, bila engkau ingin disebut dengan sehat, jadi yang disebut dengan sehat dalam agama itu ya oke lah, kalau sehat jasmani itu bagus, itu sudah bagus loh, gagah tampan Anda sudah bagus, ya oke lah, bagus lah, syukur lah. Kalau tidak seperti itu, tetapi itu bukan utama dong. Kata saya Abdul Qadir, itu bukan utama. Yang utama itu sehat itu kamu tidak berlewa-lewa terhadap keadaanmu, kamu tidak berlewa-lewa berteman dengan hawa nafsu saja, mengurusi orang lain, meruntuhkan orang lain, ataupun menipu orang lain, menjelekkan orang lain, senda gurau dunia saja, tanpa kamu memperhatikan hati kamu. Itu semuanya tidak bagus. Tinggalkan semua itu. Karena itu berdoalah kepada Tuhan, Allahumma rzuqna sihhata ma'aka. Nah ini doanya saya Abdul Qadir. Ya Allah, berilah kami rezeki, Allahumma rzuqna sihhata, beri kami rezeki, anugerah kesehatan bersama Engkau, ma'aka. Kita biasa berdoa sehat itu untuk diri kita saja, tapi sekarang sehat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sehat bersama Allah itu selalu kita tetap ya sehat, afiat dalam diri kita untuk selalu melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu penutup beliau daripada nasihat beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.